Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ririn Setiorini, Magister Pendidikan selaku penguji 1, dan yang saya hormati Ibu Cynthia Nurika Irma, Magister Pendidikan selaku penguji 2. Baik, perkenalkan nama saya Yeyen Yuniar dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam Novel Riwayat Bangsat karya Era Ari Astanto dan relevansinya dengan pembelajaran bahasa di SMA Kecamatan Bumiayu. Ya. Bab pertama yaitu bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ya, baik. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah, saya memfokuskan 3 poin. Yang pertama bahasa sebagai alat komunikasi, yang kedua gaya bahasa di dalam novel Riwayat Bangsat karya Era Ari Astanto, dan yang selanjutnya itu relevansi gaya bahasa di dalam novel dengan pembelajaran di SMA. Baik, poin pertama yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan manusia sebagai alat untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Karena bahasa sangat penting sekali untuk berkomunikasi, tanpa adanya bahasa tidak bisa berkomunikasi. Nah, begitupun dalam karya sastra. Bahasa di dalam karya sastra digunakan untuk menuangkan gagasan, pikiran, perasaan, konsep, dan lain sebagainya. Maka dari itu penggunaan bahasa dan karya sastra sangat erat kaitannya. Nah, contoh dari karya sastra yaitu novel. Novel dituliskan oleh pengarang dan sesuai bahasa pengarang masing-masing. Walaupun berangkat dari satu ide, tapi penceritaannya bisa berbeda karena pengarangnya berbeda ataupun memiliki perspektif masing-masing. Nah, di dalam novel diterapkan gaya bahasa atau gaya penceritaan setiap pengarang. Gaya bahasa di dalam novel yaitu bertujuan untuk adanya suatu keindahan ataupun banyak memproduksi makna. Jadi, pembaca itu dari membaca bisa memproduksi makna. Sesuai yang dinyatakan oleh Ratna tahun 2015, halaman 132, bahwa aspek keindahan akan dihasilkan ketika pembaca melakukan produktivitas makna dari suatu objek atau suatu karya sastra. Jadi, jika novel diterapkan dengan gaya bahasa, maka pembaca pun akan menghasilkan produk makna. Semakin banyak gaya bahasa yang diterapkan, maka semakin banyak makna yang akan diserap oleh pembaca, seperti itu. Nah, dalam penelitian ini yaitu novel Riwayat Bangsat. Gaya bahasa yaitu direlevansikan dengan pembelajaran bahasa di SMA. Dalam penelitian ini menjadi ataupun mengambil 2 sekolah yaitu SMA Negeri 1 Bumiayu dan SMA Ta'alumun Huda Bumiayu. Pada intinya, pembelajaran gaya bahasa di sekolah yaitu guru meminta siswa untuk mempelajari terlebih dahulu materi gaya bahasa. Setelah dipelajari, maka guru meminta siswa untuk menganalisis sebuah novel. Nah, setelah dianalisis sesuai gaya bahasanya masing-masing, maka siswa diminta untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil yang ditemukan. Nah, setelah didemonstrasikan atau dipresentasikan, maka guru akan mengevaluasi sesuai gaya bahasa yang ada. Nah, maka dari itu siswa akan tahu mana gaya bahasa yang sesuai atau yang tidak, seperti itu, ya. Yang selanjutnya itu fokus penelitian. Fokus penelitian di dalam penelitian ada 3 poin. Yang pertama yaitu, ada 2 poin. Yang pertama yaitu gaya bahasa di dalam novel Riwayat Bangsat karya Era Ari Astanto, dan yang kedua yaitu relevansi pembelajaran gaya bahasa di dalam novel dengan pembelajaran bahasa di SMA. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dibagi 3. Yang pertama, bagaimana gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dalam novel Riwayat Bangsat karya Era Ari Astanto, dan yang kedua, bagaimana gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna
di dalam novel Riwayat Bangsat karya Era Ari Astanto. Dan yang terakhir yaitu bagaimana relevansi pembelajaran gaya bahasa di dalam novel dengan pembelajaran bahasa di SMA. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna di dalam novel Riwayat Bangsat karya Era Ari Astanto, dan bagaimana atau menjelaskan relevansi gaya bahasa di dalam novel Riwayat Bangsa dengan pembelajaran bahasa di SMA. Ya, baik, yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi dua, yaitu teoritis dan praktis. Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menjadi landasan atau referensi dalam pembelajaran bahasa, khususnya dalam pengetahuan gaya bahasa. Ya, yang selanjutnya itu manfaat praktis dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama bagi guru, dan yang kedua siswa, dan yang ketiga bagi pembaca. Bagi guru yaitu diharapkan agar menjadi referensi pembelajaran, tentunya pembelajaran gaya bahasa. Nah, untuk bagi siswa yaitu diharapkan digunakan sebagai pembelajaran agar siswa lebih mengetahui jenis-jenis gaya bahasa seperti itu. Ya, baik, yang selanjutnya bagi pembaca diharapkan dapat memberikan wawasan, pemahaman, dan ilmu pengetahuan khususnya tentang gaya bahasa dalam novel Riwayat Bangsat. Ya, yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan bukunya Goris Craft tahun 2010 dengan judul Diksi dan Gaya Bahasa. Ini bukunya, ya baik. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa menggunakan artikel dan buku, yaitu Fakihudin dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 76 sampai 82. Nah, untuk bukunya yaitu Wicaksono dan Roza tahun 2016 Teori Pembelajaran Bahasa. Pembelajaran bahasa di SMA, pembelajaran gaya bahasa dalam novel tentu ada manfaatnya dan bisa untuk dijadikan sebagai bahan pengetahuan dalam menulis, karena ketika sudah mengetahui gaya bahasa, siswa dilatih untuk menulis dan digunakan jenis-jenis gaya bahasa. Selain itu, gaya bahasa pun memiliki implikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Fakihudin dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 81 menyatakan bahwa implikasi analisis gaya bahasa terdapat pembelajaran bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu implikasi teoritis, implikasi pedagogis, dan implikasi praktis. Ya, baik, penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini relevan dengan 4 artikel. Yang pertama dilakukan oleh Husni tahun 2012 dengan judul Gaya Bahasa dalam Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dan implementasinya terhadap pengajaran sastra di SMA. Dan yang kedua yaitu oleh Susilowati tahun 2016 yang berjudul Gaya Bahasa dalam Novel Pesantren Impian karya Asma Nadia. Dan yang ketiga yaitu oleh Mukminin tahun 2014 yang berjudul Stilistika Novel Para Priayi karya Umar Khayyam. Dan yang selanjutnya yaitu oleh Aul yang berjudul yaitu Connecting Writing and Language is Assessment, Examining Style, Tone, and Argument in the U.S. Common Core Standards and in Exemplary Student Writing. Ya, baik, yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu memiliki langkah-langkah pertama yaitu menganalisis novel Riwayat Bangsat karya Era Ari Astanto. Setelah dianalisis dan ditemukan identifikasi masalahnya, langsung ditemukan itu gaya bahasa. Nah, gaya bahasanya itu hanya 2 jenis gaya bahasa. Yang pertama gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Setelah semuanya ditemukan, maka direlevansikan dengan pembelajaran bahasa di SMA, yaitu SMA Negeri 1 Bumi Ayu dan SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu, melalui wawancara dan mengaitkan dengan RPP dan silabus kurikulum 2013. Nah, itu kerangka berpikir dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian.
yaitu terdapat 7 poin. Yang pertama ada jenis penelitian, 2 subjek penelitian, objek penelitian, latar penelitian, teknik dan instrumen penelitian, keabsahan data, teknik dan analisis data. Ya baik. Yang pertama yaitu jenis penelitian, yaitu deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan jenis-jenis gaya bahasa di dalam novel. Nah, subjek penelitiannya yaitu dalam penelitian ini Riwayat Bangsat karya Era Ari Astanto, diterbitkan oleh Bahasa Basi Yogyakarta, cetakan pertama tahun 2009, Agustus tahun 2019, tebal 168 halaman, dan objek penelitiannya yaitu analisis gaya bahasa dalam novel Riwayat Bangsat karya Era Ari Astanto dan relevansinya dengan pembelajaran bahasa di SMA Kecamatan Bumi Ayu. Nah, untuk latar penelitian yaitu tempatnya ada 2 SMA, yang pertama SMA Negeri 1 Bumi Ayu dan yang kedua yaitu SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Nah, untuk waktu penelitian yang pertama yaitu penyusunan dan pengajuan judul. Pengajuan proposal dilakukan di bulan 1 dan 2 atau bulan Januari Februari. Nah, untuk penyusunan dan bimbingan seminar proposal dilakukan di bulan 3 dan 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengumpulan data, analisis data, pembuatan draft dilakukan di bulan 5, 6, 7. Nah, sedangkan untuk seminar laporan penelitian yaitu dilakukan di bulan 7. Di bulan 7. Ya, mohon maaf tadi sampai bulan 6. Dan untuk penyempurnaan laporan yaitu dilakukan di bulan 8 atau bulan Agustus. Selanjutnya yaitu teknik dan pengumpulan data. Dibagi menjadi 2 yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik baca, catat, dan wawancara. Jadi untuk meneliti ini terlebih dahulu membaca novelnya, terus mencatat jenis gaya bahasanya, dan melakukan wawancara guna mengetahui informasi. Ya, yang selanjutnya yaitu instrumen dalam penelitian ini yaitu berupa kartu data dan alat-alat yang mendukung. Kartu data itu berguna untuk memudahkan dalam penelitian. Ya baik. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Ada 3 poin. Yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan yang ketiga triangulasi waktu. Triangulasi sumber yaitu untuk mengecek data dengan beberapa sumber. Jadi setelah data dihasilkan, maka dicek lagi dengan sumber-sumber yang ada. Ya, yang selanjutnya yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik yaitu untuk mengecek data dengan sumber yang sama tapi teknik yang berbeda. Nah, contohnya yaitu dengan cara wawancara atau observasi secara langsung seperti itu. Nah, untuk triangulasi waktu yaitu ketepatan dalam mengumpulkan data. Jadi, ketika kita ingin harus tepat dalam mengumpulkan data agar sesuai yang kita inginkan. Ya. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama data collection atau pengumpulan data, yang kedua data reduction atau reduksi data, dan yang terakhir yaitu data display atau penyajian data. Nah, untuk data collection atau pengumpulan data pada tahap ini tujuan pertamanya adalah untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data yaitu dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis simpulan, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang kurang penting. Jadi dalam penelitian ini terlebih dahulu mengorganisasikan ataupun menjabarkan jenis-jenis gaya bahasa. Nah, kalaupun kurang penting maka dipilih mana yang penting dan yang mana kurang penting. Nah, selanjutnya yaitu reduksi data. Reduksi data berarti merangkum untuk memilih data pokok dan memfokuskan pada hal yang telah dicari. Nah, dalam mereduksi data ini terlebih dahulu itu mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan data lalu direduksi atau merangkum data-data yang sesuai penelitian. Yang selanjutnya yaitu data display atau penyajian
pada tahap penyajian data, yaitu bisa dilakukan dengan cara membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan bisa juga dengan menggunakan kartu data. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan kartu data agar dalam penelitiannya dimudahkan dan bisa lebih terperinci seperti itu. Ya, baik. Cukup sekian presentasi proposal skripsi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.